kesepian bisa menjadi hantu yang membunuh semangat. Dia menghantui setiap lorong pikiran hingga membuat kita merasa tidak berdaya. Kerap kali, kita terjebak dalam pikiran sendiri, berusaha mencari arti di antara kegaduhan dan kesunyian. Hal ini bisa membuat kita merasa terasing dan hampa, seolah dunia berputar tanpa kita. Bagaimana jika ada cara untuk menghadapi rasa sepi ini tanpa harus mengandalkan orang lain, tapi justru melalui kedekatan dengan diri sendiri? Zikir bukan sekadar pengulangan kata, tapi sebuah perjalanan batin yang memanggil kita kembali ke akar diri kita. Ketika hati terasa kosong, zikir hadir untuk mengisi ruang yang tersisa. Melalui keheningan dan pengulangan syahdu, kita dapat menemukan kembali kebangkitan jiwa yang terpendam. Mari kita hadirkan kembali ketenangan dalam diri, melalui keajaiban sepotong kalimat yang bisa mengubah hidup kita. Rasa sepi seringkali datang tanpa diundang, menggerogoti sudut-sudut hati kita yang paling dalam. Banyak dari kita yang beranggapan bahwa kesepian hanya dirasakan oleh orang-orang yang tidak memiliki teman, tapi kenyataannya, orang-orang yang dikelilingi banyak orang pun bisa merasakan hal yang sama. Ada kalanya mereka tersenyum di luar, tetapi dalam hati hanyalah kepingan-kepingan kenangan dan harapan yang tak terwujud. Kita berjuang dalam kesunyian, bertanya-tanya kenapa hidup seakan merampas kehangatan dari pelukan yang kita inginkan. Pernahkah kamu merasakan seharian penuh berinteraksi dengan banyak orang, tapi saat kembali ke rumah, rasa sepi itu langsung menghinggapi? Berbaring di ranjang, terperangkap dalam bisikan pikiran, bertanya-tanya apakah kita sendirian karena pilihan atau takdir. Kebisingan di luar bisa menjadi pengalihan sementara, tapi ketika sunyi melanda, semua yang tersembunyi muncul ke permukaan. Hidup, dengan segala realitasnya, bisa terasa membebani. Terkadang kita berpikir, mengapa semua ini terjadi? Kenapa kita dikelilingi oleh orang-orang namun tetap merasa sendirian? Dalam keramaian, kita kehilangan arah, dan sepi menjadi pintu masuk bagi segala ketidakpastian. Tak jarang kita terjebak dalam pemikiran berlebihan, merenungi semua kesalahan dan kekurangan yang telah kita buat. Ada saat-saat ketika kita merasa tak berdaya, terperangkap dalam keputusasaan, dengan harapan yang semakin memudar. Sepi bisa menjadi teman terburuk kita, membuat kita terjebak dalam lingkaran informasi negatif yang tak kunjung henti. Kadang kita butuh seseorang untuk berbagi, namun saat itulah sunyi bisa menjadi tempat perlindungan yang menakutkan, yang tanpa kita sadari, kita pilih sendiri. Kita berjuang melawan rasa sepi sambil terus berdoa agar ada sinar harapan yang muncul. Saatnya kita sadar bahwa kesepian bukanlah musuh. Sebaliknya, ia bisa menjadi waktu untuk refleksi, untuk menemukan kembali jati diri yang terkubur. Zikir menjadi jembatan kita kembali kepada diri kita, membantu kita mengatasi ketidakpastian dengan ketenangan. Dengan mengingat bahwa kita tidak sendiri, zikir dapat menjadi alat untuk menyalakan kembali harapan dalam gelapnya sepi. Jangan biarkan kesepian merenggut jam-jam berharga kita. Belajarlah untuk merangkulnya, mengubahnya menjadi waktu untuk menjelajahi sudut-sudut hati yang belum terjamah. Jika kita bisa mengubah pandangan, kita akan menyadari bahwa sepi bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk menemukan makna baru dalam hidup yang mungkin selama ini terlewatkan. Kita dapat menjadikan kesepian sebagai sarana untuk mencari kedamaian. Maka dari itu, kesepian dan zikir bisa beriringan. Dalam sunyi, kita bisa mendengar suara hati kita yang sebenarnya. Ketika kita melafalkan zikir, kita menghidupkan kembali semangat yang pernah redup, mendekatkan kembali kita pada diri kita dan Yang Maha Kuasa. Kita mungkin mengingat saat-saat di mana kehausan untuk memiliki sosok pendamping menguasai pikiran kita. Misalnya, seorang mahasiswa yang menghabiskan malam-malamnya sendirian,
menatap layar laptop yang terang benderang. Tugas-tugas menumpuk, tetapi hati tak bisa berkonsentrasi. Setiap detik terasa berat, semakin tenggelam dalam kesendirian yang menambah kecemasan. Masa depan terasa gelap, dan harapan mulai memudar tanpa satu teman pun untuk berbagi cerita dan keluh kesah. Di sisi lain, ada seorang ibu rumah tangga yang setiap hari menjalankan rutinitas yang sama. Merawat anak, mengurus rumah, dan berjuang mengembalikan diri ke dunia luar. Sekalipun dikelilingi oleh suara tawa anaknya, kesepian menghantui saat malam tiba. Keletihan fisik menjadi teman terbaik saat rasa sepi menerpa. Setiap malam, sebelum tidur, ia merenung, apakah hidupnya hanya sebatas ini? Saat sepinya menyapa, zikir menjadi sarana pengingat untuk bersyukur. Kita juga sering melihat seorang dokter yang berjuang di rumah sakit, di tengah kepadatan pasien. Ia tampak kuat dan profesional, tetapi saat mengambil jeda sejenak, ada momen di mana pikirannya melamun. Saat melihat ke langit malam, ia merasa kosong. Banyak orang merindukannya, namun saat tak ada yang melihat, kesunyian itu hadir mencabik rasa hatinya. Di balik senyum, ada harapan yang tak kunjung datang, menyisakan kesedihan menyelubungi jiwanya. Kejadian-kejadian ini menjadi gambaran nyata bagaimana kesepian bisa hadir dalam setiap aspek kehidupan, dimanapun kita berada. Tak jarang kita merasa ada sesuatu yang hilang, padahal di depan mata ada banyak hal untuk disyukuri. Ada kalanya, kita berfokus pada kekurangan hingga melupakan keindahan yang melekat pada hidup kita. Artinya, kita semua memiliki saat-saat ketika kesepian datang menggigit dan menuntut kita untuk lebih berani dalam menjalani hidup. Melihat hal-hal kecil yang berharga, seperti senyuman seseorang atau suara alam yang menenangkan, bisa jadi pengingat bahwa kita tidak sendirian. Menghadapi kesepian bukan berarti kita harus meratapi keadaan, tapi justru mengenali diri kita lebih dalam. Zikir bisa menjadi cara untuk merangkai kembali harapan dan membangkitkan semangat baru setiap hari. Tetaplah fokus pada perjalanan kita masing-masing. Kesepian bisa membuat kita melemah, tetapi bisa juga memicu kita untuk gali lebih dalam hingga menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diri kita. Jadi, mari kita sambut sepi sebagai kesempatan untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih kuat. Berinteraksi dengan diri sendiri melalui zikir dapat membantu kita memahami apa yang sebenarnya kita rasakan. Dengan mencurahkan pikiran dan perasaan, kita dapat membangun kembali fondasi yang kokoh dalam diri. Proses ini membawa kita pada kedalaman yang sebelumnya tidak kita saksikan, mengubah setiap kesepian menjadi kebangkitan yang membawa makna baru bagi hidup. Setelah semua ekstrapolasi tentang sepi dan sakit hati, ada saatnya kita merubah perspektif. Momen ketika kita sadar bahwa sepi bisa menjadi sekutu, bukan musuh. Ketika zikir mulai menjadi rutinitas, sebuah kebangkitan dimulai. Perlu diingat, zikir bukan sekadar kata-kata, tetapi penghayatan yang menembus jiwa. Ketika kita berhenti berusaha melawan kesunyian, kita mulai menemukan pelajaran berharga. Misalnya, dengan zikir, kita belajar menghargai keberadaan yang lebih besar dari diri kita. Dalam keheningan, kita mampu merenungi setiap keputusan, pembelajaran, hingga keinginan yang lebih dalam. Saat kita menyadari bagaimana zikir mengajarkan tentang ketenangan, kesepian tak lagi tersisa ruang untuk menyakiti. Dalam momen tenang ini, kita bisa melihat kembali lukisan kehidupan dengan lebih jelas. Ada satu hari saat kita berani menutup mata dan melafalkan zikir dengan penuh penghayatan. Saat-saat itu, detik-detik sepertinya melambat, dan sebuah ketenangan mulai mengisi jiwa. Setiap lafalan menghapus keraguan yang ada. Kita menyadari bahwa
Dalam kesunyian ada aspek keindahan yang bisa kita temukan. Melawan kesepian dengan zikir adalah cara mengubah pengharapan dan mengubah jalan hidup kita. Kesepian bukan lagi kutukan, tetapi sebagai ruang refleksi. Kita bisa mengubah cara pandang kita terhadap kesepian. Setelah tahap ini, kita mungkin mulai merasakan perubahan. Ada keinginan untuk keluar dan menjalin hubungan yang lebih baik, berinteraksi dengan orang lain sambil tetap menjaga ketenangan dalam diri. Kenyataan ini adalah titik balik yang sangat penting dalam perjalanan kita. Setiap langkah kecil di dalam zikir bisa menjadi awal yang baru. Dengan melihat sisi positif dari sepi, kita menemukan motivasi baru untuk melanjutkan hidup. Pada akhirnya, kesepian menjadi guru yang mengajarkan kita untuk lebih bersyukur atas setiap momen. Di saat-saat sulit, zikir mengajarkan kita konektivitas dengan Tuhan dan diri sendiri, memberi harapan untuk melangkah lebih jauh lagi. Kita harus ingat, perjalanan ini tidak selalu mulus, tetapi setiap tantangan membawa kita pada kekuatan baru. Tidak peduli seberapa dalam kita terperosok dalam kesepian, ada jalan keluar yang selalu menanti. Jadi, teruslah berpegang pada zikir, demi menggapai terang dalam keheningan yang sebenarnya. Kini saatnya kita untuk beranjak dari kesepian dengan kekuatan zikir sebagai pegangan. Jangan lagi melihat sepi sebagai beban. Ingat, itu adalah sumber keberanian. Dalam perjalanan hidup, kita telah belajar untuk bangkit meski terjatuh. Ada manfaat yang luar biasa dari setiap hikmah yang kita petik dari sepi. Pengalaman ini membawa kehidupan baru ke dalam diri kita. Dengan zikir, kita bisa melepaskan semua beban yang ada di hati. Memulai hari baru dengan semangat dan niat yang kuat, seolah kita terlahir kembali untuk mengejar mimpi. Yuk, kita buktikan bahwa kita bukan hanya makhluk yang dikejar perasaan sepi, tapi pemenang dalam hidup ini. Sekarang, saatnya kita melangkah maju, membawa pengalaman dan pelajaran dari setiap kesepian. Ingat, Allah tidak pernah menjauh. Sekalipun terasa sendirian, kita selalu dikelilingi oleh kasih dan rahmat-Nya. Ayo bangkit, dan buktikan dirimu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain yang mungkin butuh inspirasi dari perjalanan yang kamu jalani. Satu hal yang harus diingat, setiap langkah yang kita ambil didasarkan pada zikir, akan membentuk cara pandang kita ke depan. Inilah saatnya untuk mengubah narasi hidup menjadi lebih positif. Menggunakan kekuatan zikir, kita bisa menghadapi dunia dengan keyakinan baru. Mari tunjukkan bahwa perjalanan dari kesepian menuju kebangkitan adalah kesempatan berharga yang tidak boleh terlewatkan. Ingatlah, setiap saat dalam hidup ini adalah kesempatan, dan setiap harapan yang kamu bangkitkan melalui zikir akan mengubah perjalananmu. Jangan ragu untuk berdoa, dan teruslah bergerak maju. Hiduplah dengan semangat, dan biarkan setiap langkahmu menjadi bukti bahwa kesepian tidak mengalahkanmu, tetapi membawamu pada kedamaian dan kekuatan yang lebih besar. Akhir kata, keseimbangan antara kesunyian dan keberadaan, antara zikir dan realitas, adalah jalan menuju kemajuan yang kita impikan.